Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Ikhwan fillah, a'adzallahu iyyakum jami'an. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillah. Wa bi'idhnihi subhanahu wa ta'ala ونعمه الكثيرة التي أنعمها علينا إياها نجتمع في هذا المكان لأجل مواصلة درسنا بكتاب مختصرات قواعد اللغة العربية. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang berada di tempat ini dan yang ikut bersama kami belajar secara online lewat Penspek Gunung Sari mengaji. Ana ucapkan sekali lagi untuk antum semua, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Pada malam hari ini, meskipun malam hari ini sedang turun hujan, dan sebagaimana kita ketahui, pada masa-masa turunnya hujan ini seperti sekarang ini adalah di antara waktu diijabahnya doa oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka perbanyaklah doa pada waktu sekarang ini. Ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang telah lalu, kita telah membahas sebagian dari Al-Fasl Sadis, pasal yang ke-6, yang terkait dengan al-ismu bin nazar ila tarkibihi, isim ditinjau dari penyusunannya. Telah kita bahas beberapa bagian dari pasal yang ke-6 ini, dan kita telah sampai pada halaman yang ke-27 dengan bagian yang F, yang dimana kita jumpai di situ ismul marrah. Pembahasan kita terkait tentang isim marrah atau ismul marrah. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Apa makna dari ismul marrah? Ini perlu sekali kita ketahui terlebih dahulu. Makna dari ismul marrah yang kita ketahui, ismul marrah atau isim marrah adalah isim yang menunjukkan sekali kejadian. Ketika antum menggunakan atau membentuk suatu isim dengan susunan ismul marrah ini, maka sudah dipastikan isim tersebut akan memiliki makna kejadian yang berlangsung adalah satu kali. Maka dinamakan dengan ismul marrah yang bermakna sekali. Dikarenakan apa? Dikarenakan isim tersebut akan terkait yakni dengan apa? Sekali kejadian. Kemudian cara membuat isim marrah ini, yang pertama, jika fiilnya thulathi, maksud dari thulathi adalah tiga huruf, maka ismul marrah ikut wazan fa'lah. Ismul marrah ikut wazan fa'latan. Jika isimnya jika fiilnya thulathi, 3 huruf, maka dia diikutkan wazan fa'latan. Di antara contoh dari ismul marrah tersebut, semisal kita mengambil fiil daraba. Di sini adalah merupakan fiil thulathi 3 huruf, terdiri dari 3 huruf, dot, ra dengan ba. Kemudian kita ikutkan wazan fa'latan sehingga daraba menjadi darbatan. Kemudian kalimat atau kata yang mengatakan darbatan ini mengandung
makna sekali kejadian. Baik, kita perhatikan ke papan tulis agar lebih jelasnya. Nah, pembahasan kita adalah isim marrah. Isim marrah sebagaimana kita ketahui adalah apa? Isim yang menunjukkan sekali kejadian. Menunjukkan sekali kejadian. Nah, dan ada beberapa keterangan di situ terkait isim marrah. Yang pertama, apabila fiilnya 3 huruf atau yang disebut dengan tsulasi, maka fiil tersebut diikutkan ke wazan fa'latan. Nah, maka fiil tersebut diikutkan wazan fa'latan. Contoh, roba ada 3 huruf, 1, 2, 3 huruf. Kemudian karena dia adalah 3 huruf, maka wazan yang sesuai untuk menunjukkan makna satu kali kejadian atau isim marrah adalah kita ikutkan ke wazan fa'latan. Sehingga daraba ikut wazan fa'latan menjadi apa, Mujib? Darbatan. Taib. Dan kata yang mengatakan darbatan ini mengandung makna apa? Satu kali kejadian. Maka darbatan maknanya adalah satu kali pukul. Ketika misalnya antum mengatakan darabtu Ahmad darbatan. Darabtu Ahmad darbatan. Saya memukul Ahmad satu kali pukulan. Kata yang menjelaskan makna darbatan, dia yang dinamakan dengan apa? Isim marrah. Contoh misal antum mengatakan darabtu Ahmad darbatan. Saya memukul Ahmad satu kali pukulan. Nah, kata yang mengatakan satu kali pukulan ini kita jumpai pada darbatan. Dari mana kita bisa mendapatkan makna satu kali pukulan dengan kata darbatan ini? Oh, dikarenakan darbatan dia ikut wazan fa'latan. Dan wazan fa'latan ini merupakan apa? Isim marrah yang menunjukkan satu kali kejadian. Ketika antum mengatakan darabtu Ahmad darbatan, saya memukul Ahmad satu kali pukulan, maka antum memukul Ahmad berapa kali? Satu kali. Dari mana kita mendapatkan makna satu kali? Sekali lagi adalah dari kata darbatan yang ia ikut wazan fa'latan. Fahimtum? Bisa dipahami? Nah, ini yang pertama, yang apabila fiilnya terdiri dari 3 huruf atau tsulasi. Kemudian ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, dari isim marrah ini kita jumpai bagian yang kedua dari isim marrah, yaitu selain tsulasi 4 huruf atau lebih. Maksud dari selain tsulasi terdiri dari fi'il rubai, khumasi dan sudasi. Terdiri dari 4 huruf, 5 huruf dan
6 huruf. Maka isim marrahnya diambil dari masdarnya. Lalu ditambahkan akhiran tak marbutah. Namun jika masdarnya sudah berakhiran tak marbutah, maka ditambahkan kalimat wahidah. Apa maknanya, Mujib? Maknanya apa? Selain sulasi, atau maksudnya adalah rubai, 4 huruf, 5 huruf, dan 6 huruf, maka diambil dari masdarnya. Maka ketika antum ingin membuat isim marrah dari fiil yang 4 huruf atau lebih, maka yang harus dilakukan adalah yang pertama kali diambil dari masdarnya. Kemudian yang kedua, setelah diambil dari masdarnya, ditambahkan akhiran tak marbutah. Baik. Sudah ini? Nah. Kita perhatikan agar lebih jelas. Nah, apa kalimatnya di situ? Apabila fiilnya 4 huruf, 5 huruf, atau 6 huruf atau lebih, nah maka apa yang harus dilakukan? Diambil dari masdarnya. Dari masdarnya. Dari masdarnya. Kemudian apa? Lalu ditambah. Nah, ditambahkan. Lalu ditambahkan Akhiran tak marbutah. tak marbutah. Baik, ini kaidahnya. Ini kaidah yang pertama. Apa contohnya di situ? Iqra. Apa contohnya? In talaqa. Nah, in talaqa. Contohnya adalah kita perhatikan kata in talaqa. In talaqa ada berapa huruf? Ada 5 huruf. 1, 2, 3, 4, 5 huruf. Intalaqa, insyaallah, lebih dari 3 huruf, lebih dari 4 huruf bahkan. Lebih dari 4 huruf. Maka ketika kita mendapatkan intalaqa ini, ternyata dia lebih dari 3 huruf. Dan kaidahnya ada. Apa kaidahnya? Harus diambil dari masdarnya. Kemudian setelah diambil dari masdarnya, ditambahkan dengan tak marbutah. Intalaqa, apa masdarnya? Masdar dari intalaqa adalah apa, Mujib? Intilaq. Nah, intilaq. Kemudian kata intilaq ini ditambahkan dengan apa? Tak marbutah. Nah, apa maksudnya? Intalaqa terdiri dari 5 huruf. Kita ingin membuat isim marrah dari fiil intalaqa. Bisa apa tidak? Boleh apa tidak? Boleh. Apa yang harus dilakukan? Pertama kali kita ambil dari masdarnya. Kita harus tahu masdar dari intalaqa. Oh, masdar dari intalaqa adalah intilaq. Ini yang pertama. Apa mana intalaqa? Berpisah. Nah, intalaqa. Nah, memanahu apa? Beranjak. Nah, bergegas atau beranjak. Intalaqa, bergegas. Baik. Kemudian dari kata intalaqa, masdarnya apa? Intilaq. Setelah kita mengetahui masdar dari intalaqa adalah intilaq, maka kita tambahkan dengan tak marbutah. Sehingga setelah ditambahkan dengan tak marbutah ini, kita dapatkan isim marrah dari kata intalaqa menjadi apa?
Intilaqah. Intilaqatan. Intilaqatan. Nah, intilaqatan. Nah, masdar dari intalaqa adalah intilaq. Kemudian kita ingin membuat isim marrah dari kata tersebut, maka tinggal ditambahkan ta marbutah sehingga menjadi intilaqatan. Kata yang mengatakan intilaqatan ini sudah berupa apa? Isim Isim marrah. Apa maknanya? Sehingga ketika antum mengatakan intilaqatan, karena dia berupa isim marrah, maka maknanya untuk satu kali kejadian. Nah, bergegas. Apa maksudnya sekali bergegas? Nah, apa maksudnya? Bergegas sekali. Apa maksudnya di situ? Nah, apa maksudnya sekali bergegas? Sekali kejadian. Apa maksudnya di sini kira-kira? Sekali. Menunjukkan satu kali kejadian yang bergegas ini. Mafhumun? Taib. Mafhumun syabab? Bisa dipahami sekarang? Nah, ini yang pertama. Apabila fiilnya terdiri dari 4 huruf, maka apa yang harus dilakukan? Diambil dari masdarnya. Apabila sekali lagi fiil yang terdiri dari 4 huruf atau lebih, maka yang harus dilakukan adalah diambil dari masdarnya terlebih dahulu, dan masdar tersebut ditambahkan dengan ta marbutah sehingga mengandung makna isim marrah. Ini yang pertama. Namun, apa keterangan selanjutnya di situ? Apabila dalam masdarnya ini sudah terdapat ta marbutah, apa yang perlu dilakukan? Tidak perlu ditambah. Nah, apa? Ditambahkan dengan kata wahidah. Baik, ditambahkan dengan kata wahidah. Nah, sudah ini? Nah, maka kita katakan diambil dari masdarnya. Kemudian keterangannya apabila ini keterangan masdarnya apa di situ? Berakhiran tak marbutah. Berakhiran tak marbutah, maka ditambahkan kata wahidah. Wahidah. Ditambahkan kata wahidah. Ini poinnya di sini. Contohnya apa? Ketika misalnya kita mengatakan apa contohnya di situ? Zakka yuzakki. Zakka yuzakki. Masdar dari zakka yuzakki adalah Nah, sering kita dengar ini tazkiyatun nafas. Pernah antum dengar? Nah, tazkiyah. Nah, tazkiyatun. Pada kata tazkiyatun sudah ada tak marbutah? Nah, ada tak marbutah di situ? Nah, terus lantas apa yang harus kita lakukan setelah kita mengetahui di sini ada tak marbutah di tazkiyah? Apa yang harus dilakukan? Taib. Ditambahkan dengan apa? Ditambahkan dengan kata wahidah. Ditambahkan dengan kata wahidah sehingga ketika antum mengatakan tazkiyatan wahidatan misalnya. Nah, maka kita mengatakan tazkiyah wahidah. Paham tom? Nah, apa lantas mana tazkiyah wahidah? Satu kali pensucian, sekali apa mana tazkiyah?
Apa mana tazkiyah? Mensucikan. Maka makna dari tazkiyah wahidah apa? Satu kali pensucian. Nah, tazkiyatan wahidah. Maknanya adalah satu kali pensucian. Bisa dipahami sekarang? Nah, semisal antum ingin mengatakan kata untuk satu kali pensucian, maka yang harus dilakukan apa? Ditambahkan dengan wahidah. Kenapa harus ditambahkan dengan wahidah? Dikarenakan pada tazkiyah ini sudah terdapat tak marbutah. Nah, sehingga ketika sudah ada tak marbutah di situ, maka yang perlu dilakukan hanya menambahkan dengan apa? Kata wahidah. Berbeda dengan yang tadi intilaq. Intilaq di sini ada tak marbutah, di akhirnya tidak ada. Karena tidak ada di akhirnya tak marbutah, maka ditambahkan dengan tak marbutah sehingga ia menjadi isim marrah. Isim marrah. Ditambah lagi wahidah. Nah, boleh. Ya juz, jaiz. Nah, boleh. Nah, boleh. Nah, karena si kaidahnya sudah ada di sini kaidah yang mengatakan demikian. Taib, apa maksudnya di sini? Selain sulasi huruf, perhatikan halaman 27, diambil dari masdar lalu ditambahkan dengan tak marbutah. Namun jika masdar sudah berakhir tak marbutah, maka ditambahkan kalimat wahidah. Perhatikan kata yang mengatakan intilaq. Contohnya di situ. Pada halaman 28 kita dapatkan contoh, diantaranya adalah darabtul kalba darbatan. Saya memukul anjing satu kali pukulan. Fokus pada kata darbatan. Intalaqtu intilaqatan wahidah. Boleh. Nah, intalaqtu intilaqatan wahidah. Nah, intilaqatan sejatinya di sini sudah mengandung isim marrah. Karena adanya tak marbutah di situ yang menunjukkan dia adalah marrah. Ditambahkan dengan wahidah boleh. Nah, dan dia berposisi sebagai penguat di situ. Saya benar-benar apa? Intilaqah wahidah. Nah, kemudian la uzakki tazkiyatan wahidah. Nah, saya tidak mensucikan engkau, la uzakkika, sekali tazkiyah. Mafhumun ya syabab? Nah, ini bisa dipahami? Insyaallah. Baik. Maka sudah jelas dari isim marrah ini cara pembentukannya adalah yang pertama apabila tsulasi, maka yang harus dilakukan diikutkan wazan fa'latan. Kemudian apabila ia berupa selain tsulasi atau berupa berupa fi'il rubai, khumasi dan sudasi, maka yang harus dilakukan apa? Yang pertama apabila tidak diakhiri oleh tak marbutah ditambahkan dengan tak marbutah. Yang kedua apabila masdarnya diakhiri oleh tak marbutah maka ditambahkan dengan kata wahidah. Nah, khalas. Nah, selanjutnya kita masuk halaman 28, bagian selanjutnya dari pasal yang ke-6. Kita jumpai di situ G, yakni isim hay'ah. Ismul hay'ah. Apa sih makna dari ismul hay'ah? Maka sebelum kita masuk ke contoh, wajib kita ketahui terlebih dahulu definisi dari isim hay'ah. Ismul hay'ah. Apa isim hay'ah? Isim hay'ah adalah isim yang menunjukkan keadaan ketika terjadinya fi'il. Dan ini memiliki wazan. Maka dengan wazan itu, wazan yang ada pada isim hay'ah ini, maka kejadian yang menunjukkan keadaan ketika terjadinya fi'il itu tergolong apa? Hay'ah. Bagaimana kejadiannya? Bagaimana bentuk kejadiannya? Posisi kejadiannya. Maka inilah yang dinamakan dengan hay'ah. Kemudian kita jumpai isim hay'ah atau ismul hay'ah ini hanya dibuat dari fi'il tsulasi. Nah, sekali lagi dia hanya dari fi'il tsulasi. Jadi nggak bisa rubai, khumasi dan sudasi, nggak bisa. Dari kata intolaqah bisa? Nggak bisa karena dia lima huruf.
Dari kata istaghfara bisa? Tidak bisa karena dia 6 huruf. Dari kata akmala bisa? Tidak bisa karena dia 4 huruf. Wajib dan harus dari isim dari fiil yang sulasi. Wajib atau harus dari fiil yang sulasi. Apa makna sulasi? Fiil yang terdiri dari 3 huruf saja. Fiil yang terdiri dari 3 huruf. Maksud dari 3 huruf di sini adalah 3 huruf saja, tidak ada lebih. Karena nanti pada ilmu tasrif kita akan kenal dengan istilah apa? Sulasi mujarrad, sulasi mazid. Kita tidak membahas itu. Yang dibahas di sini adalah hanya terdiri dari 3 huruf. Nah, kemudian setelah kita dapatkan fiil tersebut terdiri dari 3 huruf, apa yang harus dilakukan? Diikutkan wazan fi'lah. Diikutkan wazan fi'latun. Sedikit perbedaan antara fa'latun dengan fi'lah. Apa yang berbeda? Harokat dari huruf fa. Nah, isim marrah itu wazannya apa? Fa'latun. Nah, isim marrah fa'lah. Isim marrah fa'lah. Isim hay'ah fi'lah. Mana yang berbeda? Harokat dari fa saja. Nah, namun perbedaan ini membentuk makna yang berbeda juga. Baik, kita perhatikan. Isim hay'ah fi'lah. Baik. Mana yang berbeda? Harokat dari fa saja. Namun perbedaan ini membentuk makna yang berbeda juga. Baik, kita perhatikan. Isim apa? Pembahasan kita isim hai. Isim hai. هنا القلم ما في هنا اسم apa ما في هنا اسم هي اسم هي اسم atau ismul hai. Nah, apa makna ismul hay'ah atau isim hay'ah ini? Kita perhatikan, maknanya adalah isim yang menunjukkan keadaan ketika terjadinya fi'il. Nah, ini berkaitan tentang apa? Nah, fokus pada kata keadaan. Apa makna ismul hay'ah atau isim hay'ah ini? Ketika antum duduk, bagaimana keadaan antum duduk? Ini yang dibahas. Jika antum makan, bagaimana keadaan antum makan? Ini yang dibahas. Mungkin antum makan pakai tangan kanan, atau antum makan pakai tangan kiri, dan ini tentu nggak boleh. Nah, atau mungkin antum makan dengan gaya begini, masya Allah, atau antum makan dengan gaya selfie misalnya. Maka ini yang dibahas dalam isim hay'ah, keadaan. Inilah yang dibahas dalam isim hay'ah. Karena berkaitan tentang keadaan. Antum sekarang di sini pun ada keadaan antum? Ada. Antum duduk, ada yang duduknya masya Allah, ada yang apa? Murabba, atau yang kalau bahasa Sasang itu apa? Tumpang sila misalnya, bersila. Ada yang duduknya ini, ada yang nulis, keadaannya masing-masing berbeda. Ini yang dibahas dalam isim hay'ah ini. Isim hay'ah sekali lagi hanya dapat dibuat dari hanya boleh dari fiil apa? Fiil 3 huruf. Selain 3 huruf boleh? Tidak boleh. 4 huruf boleh? Nggak boleh. 5 huruf nggak boleh. 6 huruf apalagi? Harus dari fiil 3 huruf. Kemudian apa yang dilakukan setelah kita dapatkan fiil ini 3 huruf? Diikutkan wazan. Wazan apa? Fi'lah atau fa'lah? Masya Allah. Ikutkan wazan fi'lah. Fi'latun. Nah, ini wazannya.
Ketika dia ikut wazan ini, maka ia bermakna hay'ah. Paham? Apa contohnya di situ? Contohnya jalasa. Jalasa. Apa makna jalasa? Duduk. Nah, sekarang antum ingin membentuk makna keadaan duduknya. Dengan apa kita bentuk makna keadaan duduknya? Dengan isim hay'ah. Bagaimana membentuk isim hay'ah? Diikutkan wazan fi'lah. Maka jalasa kita ikutkan ke wazan fi'latun, maka menjadi apa? Dengan isim hay'ah. Bagaimana membentuk jilsatun. Nah, jilsah. Nah, jilsatun. Maka menjadi jilsatun. Maka ketika misalnya antum mengatakan jalastu jilsatal ulama, boleh? Saya duduk sebagaimana keadaan duduknya para ulama. Masya Allah, berarti antum ulama. Nah, berarti antum ulama misalnya. Karena antum selevel misalnya duduk sebagaimana di samping antum ulama, misalnya, Masya Allah, luar biasa. Dan ini yang diharapkan. Misalnya antum mengatakan jalastu jilsatal ulama, saya duduk sebagaimana keadaan duduknya. Perhatikan, karena dia membahas tentang keadaan, maka maknanya pun harus ada di situ keadaan. Saya duduk sebagaimana duduknya. Boleh di situ maknanya seperti itu? Boleh, karena dia membahas tentang keadaan. Ketika antum mengatakan saya duduk sebagaimana duduknya, keadaan enggak? Keadaan. Nah, mirip keadaannya. Keadaan duduknya yang dibahas adalah keadaan duduknya. Jelas tujil setal ulama. Nah, maka di situ ketika antum mengatakan jelas tujil setal ulama, saya duduk sebagaimana duduknya ulama. Nah, keadaan, karena membahas tentang keadaan, maka dia ikut wazan fi'latun. Nah, maka jilsah ah merupakan isim Nah, apa makna jilsah lantas ketika ia sudah berupa isim hay'ah? Nah, keadaan duduk. Nah, kita masukkan makna keadaan duduk, karena dia sekali lagi membahas tentang keadaan, posisi keadaan duduknya seperti apa, sikap duduknya seperti apa. Paham? Ada orang yang sikap duduknya macam-macam, ada yang kakinya ke atas, ada yang mungkin kakinya ini apa ke sini gitu kan. Itu kalau bisa gitu. Nah, tentunya ini ada yang duduknya macam-macam lah. Nah, maka ketika antum mengatakan jilsatal ulama, oh begini. Kalau antum misalnya mengatakan saya duduk sebagaimana duduknya si fulan, boleh. Jalastu jilsatal fulan. Si fulan duduknya kayak gimana? Oh, si fulan duduknya seperti ini, maka saya juga ikut duduk seperti duduknya si fulan. Nah, mirip. Maka dia membahas tentang keadaan duduknya. Paham? Khalas? Bisa dipahami ini? Nah, hadha huwa ya syabab. Thumma ba'da dhalika na'ti ila al-qismi ba, fanajidu huna al-ismul mushtaq. Isim mushtaq. Kita selanjutnya beralih ke bagian B, yaitu isim mushtaq. Kita telah selesai dengan isim apa kemarin? Lawan dari mushtaq. Jamid. Apa makna mushtaq? Isim mushtaq adalah isim yang diambil atau disusun dari selainnya. Apa maksudnya? Atau dia di sini kita istilahkan dalam bahasa Indonesia dengan kata jadian. Masya Allah, kata jadian. Bukan kata jadian yang dipahami anak muda ya. Bukan yang kata jadian yang dipahami anak muda yang lagi suka sama suka.
Baik, bukan. Maksud dari kata jadian di sini adalah apa? Kata ini tidak berdiri sendiri sebagaimana isim jamid. Isim jamid kemarin dia berdiri sendiri. Berdiri sendiri kata tersebut. Misalnya antum mengatakan mauzun berdiri sendiri. Nah, mauzun tidak ada akarnya. Namun isim mustaq ini berbeda atau lawan dari jamid. Sehingga antum jumpai di situ isim mustaq adalah isim yang diambil atau disusun dari selainnya. Apa makna dari selainnya? Dia tidak disusun dari dia pribadi. Dia butuh yang lain. Dia butuh yang lain. Nah, contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Yakub, ya Allah. Nah, contoh isim mustaq di sini ada banyak. Dia butuh yang lain. Baik. Sudah? Kita perhatikan agar lebih paham isim mustaq tersebut. Apa misal apa di situ isim mustaq? Bagian B. Isim mustaq. Baik. Isim mustaq, nah diambil dari selainnya. Nah, adalah apa isim mustaq? Isim yang diambil dari selainnya. Fokusnya pada selainnya. Baik. Maka selainnya. Kita fokus pada kata selainnya. Kita ambil contoh dari isim mustaq. Apa contohnya? Terang ini Malik? Kelihatan di kamera? Mauzun. Nah, mauzunun. Kata yang mengatakan apa? Mauzun. Mauzunun ini isim mustaq apa tidak? Nah, lantas apa makna isim mustaq? Yang diambil dari selainnya. Maka ketika ia adalah isim mustaq, mauzun ini isim mustaq, menunjukkan dia diambil dari dia sendiri atau selainnya? Dari selainnya pasti. Dari apa dia diambil? Oh, dia diambil dari wazana ya. Ya zinu. Wazana ya zinu. Nah, karena dia diambil dari selainnya. Ingat sekali lagi, definisi dari isim mustaq dulu kita harus mengetahui dan bila perlu dihafal. Harus diingat agar tidak salah. Jamid diambil dari sendirinya, dari dia sendiri. Taib. Mustaq diambil dari selainnya. Nah, ketika dia mustaq, berarti dia memiliki akar terlebih dahulu, asal terlebih dahulu. Oleh karenanya, karena dia ini adalah isim mustaq yang ia diambil dari selainnya, maka asalnya adalah kita dapatkan dari fiil wazana ya yazinu misalnya. Sehingga antum jumpai di situ mauzun, dan mauzun ini adalah isim maf'ul. Isim maf'ul. Nanti akan dipelajari secara detail pada bab tasrif, dalam bab sharaf nantinya. Bagian sharaf. Baik, kita katakan mauzun adalah isim mustaq. Contoh yang lain apa di situ? Faizun. Faizun juga isim mustaq. Maka dia diambil dari selainnya. Dari apa? Dari fiil yang akarnya. Mafhumun. Yang lain contohnya apa? Tawilun. Tawilun juga merupakan isim mustaq. Dia diambil dari selainnya. Nah, diambil dari selainnya. Dari asal kata tala yatu tulu.
panjang. Apa mana tawil? Yang panjang. Sudah bisa dipahami isim mustaq sekarang ini? Baik, kita contohkan. Nah, paham Syekh Yakub? Mauzun mustaq atau jamid? Mauzun. Nah, mumtaz, masya Allah. Nah, kemudian sayyaratun mustaq atau jamid? Masya Allah. Nah, kemudian sayyaratun. Nah, mana sayyarah? Mobil. Nah, jawaban pasti. Mana jawaban pastinya? Kalau masih ada mungkinnya, masih belum pasti berarti. Baik. Apa? Jamid. Jamid sahih? Ketika antum mengatakan qalamun, jamid. Jamid. Qalam. Jamid. Paham? Baik. Maka ketika misalnya antum menjumpai kata mauzunun, mustaq atau jamid? Ilham mustaq. Berbeda dengan mauzun tadi. Mafhumun? Ya Allah. Bisa kita lanjut? Nah, kemudian kita jumpai di sini dalam kitab isim mustaq atau al-ismul mustaq ada 8 macam. Nah, ini perlu digarisbawahi agar tidak lupa. Bila perlu untuk pakai stabilo. Isim mustaq ada 8 macam. Yang pertama dari isim mustaq tersebut isim fa'il atau ismul fa'il. Apa itu fa'il? Pelaku. Kemudian kita jumpai fa'il subjek. Isim fa'il. Namun istilah dalam kaidah ini dia bernama isim fa'il. Ini yang pertama dari isim mustaq adalah ismul fa'il, isim fa'il, isim pelaku atau yang memiliki makna yang apa maknanya yang yang mengerjakan aktivitas itu. Orang yang melakukan. Nah, misal antum mengatakan qatil, apa maknanya? Orang yang melakukan pembunuhan. Dan ia tergolong isim fa'il. Nah, sarik, apa maknanya? Orang yang melakukan pencurian. Orang yang melakukan pencurian atau dalam bahasa kita diistilahkan dengan pencuri. Begitu juga dengan qatil, apa orang melakukan pembunuhan di dalam bahasa Indonesia diringkas dengan pembunuh. Paham? Ini isim fa'il yang pertama. Jadi isim fa'il adalah isim yang memiliki makna yang atau diringkas dengan sebagai pelaku. Pelaku. Antum mengatakan sarik berarti dia apa? Pelakunya. Nah, qatil berarti dia yang pelakunya, yang melakukan itu. Yang melakukan apa? Pembunuhan. Paham? Nah, ini yang pertama. Kemudian kita jumpai dari isim fa'il ini bagian A, jika fiilnya tsulats. Nah, ini kaidahnya. Nah, karena cara menyusunnya terbagi menjadi 2. Karena cara menyusun isim fa'il ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, jika fiilnya tsulats bagian A atau 3 huruf, maka isim fa'ilnya ikut wazan fa'ilun. Isim fa'ilnya ikut wazan fa'ilun. Misal alima. Taib. Gampang insyaallah, tidak susah. Sudah kita hapus ini. Karena cara menyusunnya terbagi menjadi isim fa'il ini terbagi menjadi 6. Yang pertama, 6 ada kaitannya. Nah, atau 3 huruf, maka isim fa'ilnya ikut wazan fa'ilun. Isim fa'ilnya ikut wazan fa'ilun. Misal alima.
Tidak susah. Apa di situ? Sudah kita hapus ini. Isim fa'il. Ismul fa'il. Nah, ada kaitannya. Baik. Nah, di sini dia terbagi menjadi dua. Terbagi dua kaidah. Kaidah yang pertama, jika fiilnya 3 huruf ikut wazan fa'ilun, ikut wazan fa'ilun. Ini dihafalkan, wazan-wazan tersebut dihafalkan. Maka sekali lagi usahakan antum hafal setiap wazan-wazan yang ada. Jangan sampai hanya terlewat saja. Nah, karena kalau sudah terlewat, malas lagi nanti kita untuk memurojaah. Baik, fa'ilun. Jika fiilnya 3 huruf, di sini ikut wazan fa'ilun. Nah, contoh apa di situ? Misalnya fiilnya 3 huruf, ikut wazan fa'ilun. Ini dihafalkan, wazan-wazan tersebut dihafalkan. Sekali lagi, alima berapa huruf? 3 huruf. 1, 2, 3. Nah, alima ada 3 huruf fiilnya. Apa makna alima terlebih dahulu? Mengetahui. Nah, antum ingin buat alima menjadi isim fa'il, bisa. Caranya bagaimana? Dengan diikutkan wazan fa'ilun. Nah, dengan kita ikutkan wazan fa'ilun, maka alima diikutkan wazan fa'ilun menjadi apa? Mujib. Masya Allah. Alimun menjadi alimun, maka menjadi alimun. Lantas apa makna alimun ketika sudah ikut wazan fa'il? Isim fa'il ini apa? Yang melakukan. Sekali lagi, pelaku atau orang yang Jadi maknanya adalah orang yang mengetahui. Biasanya diringkas orang yang mengetahui ini dalam bahasa Indonesia adalah apa? Istilah orang yang mengetahui dalam bahasa kita adalah orang alim. Istilahnya sederhana, orang alim. Oh, dia itu orang alim. Apa maknanya? Orang yang tahu tentang ilmu. Paham? Nah, contoh yang lain, qatalah, maka sekali lagi pelaku atau orang yang qatalah menjadi apa? Yakub? Daraba, Ilham menjadi daribun. Malik. Masya Allah. Nah, apa ya contohnya yang lain? Nasara, nah menjadi Fataha, mujib menjadi Fatihun. Mumtaz. Gampang? Gampang. Sekali lagi, setelah antum ikutkan fiil yang 3 huruf ini, ikut wazan fa'ilun, maka maknanya di situ sebagai pelaku atau mengandung makna yang Sekali lagi yang Faham? Allah barik fikum. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kaidah yang kedua dari isim fa'il ini adalah apa? Apa kaidah keduanya di situ, Raden? Apa maknanya jika lebih dari 3 huruf, 4, 5 dan 6 huruf? Baik. Yang kedua, apa yang harus dilakukan kalau lebih dari 3 huruf? Apa yang perlu dilakukan? Nah, kemudian yang kedua, kaidah yang kedua dari isim fa'il ini jika fiilnya lebih dari
3 huruf. Maksudnya apa? 4 atau lebih. 4 huruf atau lebih. Yang harus dilakukan apa di situ? Nah, yang pertama diambil dari fiil mudhari sahih. Nah, diambil dari fiil mudhari'nya. Nah, yang kedua yang harus dilakukan huruf apa di situ? Mudhari'ah diganti mim yang berharokat dhammah atau mu. Nah, yang ketiga diambil dari fiil mudhari'nya di kasrah sebelum huruf terakhir. Sudah? Nah, apa contohnya? Apa contohnya di situ? Baik. Contoh kita tulis di sini ya. Contohnya kita ambil kata jahada. Ini fi'il apa, Yakub? Fi'il mudah? Fi'il madi. Mumtaz. Nah, fi'il mudhari'nya apa? Baik. Nah, yujahidu. Ini fi'il mudhari'. Baik. Apa kaidahnya untuk membentuk isim fa'il dari fi'il yang lebih dari 3 huruf, 4, 5 dan 6 huruf ini? Yang pertama diambil dari fi'il mudhari'. Mana fi'il mudhari'? Nah, diambil dari yujahidu. Setelah diambil dari yujahidu, apa yang harus kita lakukan? Huruf mudhara'ah. Nah, mana huruf mudhara'ah? Ya, ini huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ahnya adalah ya. Apa harokat ya di situ? Dhammah. Taib. Huruf mudhara'ah berupa ya ini diganti dengan mim yang berharokat dhammah. Taib. Yang ketiga, nah, di kasrah 1 huruf sebelum terakhir. Mana yang 1 huruf belum terakhir? Yang huruf ha. Di sini di kasrah 1 huruf sebelum terakhir. Sehingga bagaimana bentuknya jadinya, Mujib? Setelah kita ketahui kaidahnya, maka bentuknya menjadi mujahidun. Paham? Baik. Kita coba. Ini mujahidun. Apa lantas mana mujahidun? Mujahidun sekarang berupa isim fa'il. Sehingga dia sudah mengandung makna apa? Yang atau sebagai pelaku. Orang yang apa maknanya? Orang yang orang yang berperang. Orang yang pergi berjihad. Ini mana dari mujahidun. Baik. Paham tam? Nah, orang yang Selanjutnya contoh yang lain, misal kita ambil dari akmalah. Nah, yukmilu. Maka isim fa'ilnya apa, Syekh Yakub? Isim fa'ilnya menjadi akmala yukmilu. Isim fa'ilnya isim fa'ilnya akmala yukmilu. Fa'il, isim fa'il.
Mukmin. Mumtaz. Isim fa'ilnya adalah mukmilun. Taib. Kemudian qatala yuqatilu, ilham. Isim fa'ilnya apa? Muqatilun. Mumtaz. Masya Allah. Syaraka yusyariku, Raden. Isim fa'ilnya musyarikun. Allah. Kemudian apa lagi contohnya? Hassana yuhassinu. Hassana yuhassinu, tasydid. Mumtaz. Muhassinun. Masya Allah. Ahsana yuhsinu, Malik. Ahsana yuhsinu. Ahsana yuhsinu. Yuhsinu, perhatikan. Muhsinun. Masya Allah. Aina muhsin? Aina muhsin? Aina muhsin ya Malik? Nah, akhlasa yukhlisu. Aina mukhlis? Fil bait? Fi maktab. Allah ya warifika. Khalas. Sudah ini bisa dipahami sekarang? Gampang? Gampang insya Allah. Jadi kaidahnya telah jelas. Jika fiilnya lebih dari 3 huruf, apa yang harus dilakukan? Oh, yang harus diperhatikan adalah fiil mudhari'nya. Setelah kita memperhatikan fiil mudhari'nya, kemudian huruf mudhari'ah diganti dengan mim yang berharokat dhammah atau mu. Setelah itu apa lagi? Setelah itu huruf sebelum terakhir diberikan harokat kasrah. Khalas. Barakallahu fikum. Baik. Contoh di sini ada beberapa contoh, di antaranya adalah yata'allamu, maka menjadi apa? Syekh Yaqub? Muta'allimun. Tafaddala, yatafaddalu menjadi Masya Allah. Inkasara yankasiru menjadi apa mah? Ilham? Munkasirun. Inqasama yanqasimu munqasimun. Qassama yuqassimu menjadi apa? Ya Allah, mumtaz. Insyaallah. Paham tuh? Berarti paham semua. Walaupun anak acak-acak kalimatnya. Walaupun mungkin antum belum pernah pelajari yang itu karena belum masuk pada pembahasannya. Tapi ketika sudah paham kaidah, nah, gampang insyaallah. Selanjutnya kita masuk bagian yang kedua dari isim mushtaq ini. Isim apa? Atau yang disebut dengan istilah siyagul mubalaghah. Siyagul mubalaghah. Apa makna siyagul mubalaghah? Yaitu isim fa'il yang menunjukkan arti sangat. Isim fa'il yang menunjukkan arti sangat. Masya Allah. Isim fa'il menunjukkan arti sangat. Maka ketika antum mengikutkan isim tersebut dalam siyag mubalaghah, maka ia bermakna apa? Sangat. Bermakna sangat. Kemudian kita perhatikan di sini, adapun wazannya adalah yang pertama fa'al. Ada berapa wazan di situ? Ada tiga wazan. Maka dalam Al-Quran kita jumpai fa'alun lima yurid. Masya Allah. Allah maha berkehendak untuk melakukan apapun yang Allah Azza wa Jalla inginkan. Fa'al. Nah, Allah maha mampu untuk melakukan apapun yang Allah Azza wa Jalla inginkan. Allah Azza wa Jalla ingin buat ini, buat itu, mampu. Karena Allah Azza wa Jalla fa'alun lima yurid. Nah, baik. Apa di situ? Raden, Iqra.
yang menunjukkan arti sangat. Apa? Siagul. Siag. Nah, yang kedua siagul mubalaghah. Nah, benar tulisannya? Iyalah, kalau salah tolong ditegur. Siyagul mubalaghah. Baik. Adalah apa? Isim? Isim apa? Isim fa'il yang Menunjukkan arti sangat. menunjukkan arti sangat. Nah, fokus pada sangatnya. Ya Allah, sangat. Nah, contoh atau afwan, sebelum kita masuk contoh, wazannya ada berapa wazan? Ada 3 wazan. Yang pertama fa'alun. Perhatikan wazannya, fa'alun. Di sini bermakna sangat. Contoh dari fa'alun adalah apa? Contoh di situ yang ada di buku apa? Naam. Hammal. Apa mana hammal? Hammas. Taib. Hammas. Taib. Hammaz. Hammazun. Mana hammaz? Apa mana hammaz? Naam. Mujib, mana hammaz? Di situ ada di buku antum. Nah, apa mana hammaz? Nah, mafi. Taib. Hammaz yakni orang yang suka membisik dengan tujuan apa? Untuk mengadu domba. Hammaz. La, laysa hadha. Laysa hammaz. Hammaz. Bisa. Nah, lah dipakai jauh, beda. Hamasah, semangat. Oh, pasukan semangat berarti. Nah, hammazun. Taib. Nah, hammazun. Taib. Hammaz. Hammazim masya'in binamim. Nah. Wala tuti' kulla hammazin. Hammaz, apa makna hammaz tadi? Telah kita ketahui karena dia mengandung makna sangat. Contoh yang lagi yang sederhananya fa'al. Fa'alun lima yurid. Ghaffar, apa makna ghaffar? Sangat mengampuni. Maka ketika diikutkan wazan fa'al ini, maka maknanya pun mengandung makna sangat. Jabbar. Nah, sudah? Masya Allah. Sudah ini? Bisa dipahami? Nah, enggak semua. Boleh antum. Misalnya, oh si fulan itu begini. Sangat baik. Misalnya, boleh menggunakan istilah ini. Nah, boleh menggunakan istilah ini, menggunakan apa? Wazan dari siyagul mubalaghah ini. Nah, siyagul mubalaghah. Misalnya qattat. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qattat. Tidak akan masuk surga al-qattat. Siapa al-qattat ini? Orang yang mengadu domba. Qattat dari asal kata ikut wazan fa. Nah, khalas? Kalau ini artinya adu domba juga. Nah, sama. Banyak, bahasa Arab itu luas. Nah, bahasa Arab luas. Tidak
hanya satu makna sebagaimana yang kita pahami dalam makna bahasa kita. Luas sekali bahasa Arab. Nah, sangat pendusta. Misalnya kita dapatkan juga kadzdzab ikut wazan. Nah, kadzdzabun. Kadzdzab, apa mana kadzdzab? Sangat pendusta. Nah, kelas sudah. Kita masuk wazan yang kedua. Apa wazan yang kedua? Nah, di sini ya, ditulis. Wazan yang kedua dari siyaghul mubalaghah. Nah, boleh tapi di sana dia. Ikut wazan fa. Aina. Ada yang lainnya. Nah, fa'i, ya Allah. Allah. Fa'i, fa'ilun. Apa contoh dari fa'ilun? Karimun misalnya, banyak. Contohnya rahimun. Rahimun. Contoh lagi karimun. Banyak sekali. Kabirun, saghirun. Nah, dari kata saminun. Nah, nahifun. Nah, sahih dan seterusnya banyak. Ikut wazan apa? Fa'ilun. Maka dia ikut wazan fa'ilun. Taib, tawilun dan seterusnya. Nanti dia ikut wazan apa? Sifah musyabbah bismil fa'il. Di situ tawilun dan lainnya ikut wazan sifah musyabbah bismil fa'il. Contoh adalah rahim, apalagi karim, apalagi azimun. Nah, ini sering kita dengar azim, apalagi alim. Nah, boleh. Qatil, nah. Adapun kata qatil nanti ini ada pembahasannya dan dia maknanya itu tidak hanya bermakna sangat. Nanti ada pembahasan. Ada istilah yang dia bermakna sebagaimana makna isim maf'ul. Nanti pembahasan. Nah, memang diambil dari sana. Nah, memang diambil dari sana. Nah, dan ini diambil. Baik, sekali lagi ini diambil dari fiil yang tiga huruf. Ini diambil dari fiil yang tiga huruf. Maka antum mendapatkan dia karena diambil dari fiil yang 3 huruf. Ada kata ahsana di situ. Ada ahsana ikut wazan misalnya fa'ilun menjadi apa? Tidak mungkin. Baik. Kemudian yang ketiga, sahih. Sudah? Yang ketiga kita masuk ke wazan yang ketiga, ikut wazan fa'u. Nah, fa'ulun. Apa contohnya? Ghafur, ghafurun, saduqun, wadudun. Banyak sekali. Nah, sudah? Nah, wadud. Nah, apa lagi? Wadud ini tidak hanya untuk mu'annats saja. Tidak hanya untuk mu'annats. Wadud, penyayang. Ini sifat. Nah, siyagul mubalaghah. Taib, sudah? Nah, saduqun, kadzubun. Ini juga bermakna sangat pendusta. Maka yang ada di sini ikut wazan siyagul mubalaghah ini bermakna sangat pendusta. Sabur, sangat bersabar. Nah, saduqun, sangat jujur. Nah, sangat jujur. Baik, sudah? Nah,
Taib ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, dan alhamdulillah pada pertemuan malam hari ini kita sudah membahas beberapa bagian dari isim mushtaq atau al-ismul mushtaq ini. Di antaranya tadi adalah isim fa'il dan yang kedua adalah siyagul mubalaghah. Dan sisa dari isim mushtaq ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Nah, di antaranya adalah isim maf'ul, kemudian isim tafdil, isim zaman, isim makan, dan isim alat akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang biidznillah insyaallah. Nah, dan kita akhiri pembahasan kita pada malam hari ini. Dan anak ucapkan kepada antum semua yang ada di tempat ini maupun yang ikut belajar bersama kami lewat online, jazakumullahu khairan kepada antum yang sudah meluangkan waktu antum untuk belajar, dan semoga apa yang antum cita-citakan bisa terwujud untuk bisa memahami bahasa Arab ini dan bisa membaca kitab-kitab berbahasa Arab agar wawasan kita, terutama wawasan keislaman kita, lebih meningkat lagi dan lebih meningkatkan diri kita untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tujuan kita belajar agama sekali lagi adalah untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan semakin menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Maafi soal Malik, nggak ada pertanyaan? Baik, nah kita cukupkan. Nah, farra yafirru, kita ambil farra yafirru ini berapa huruf? Tiga huruf. Nah, ikut wazan fi'latan. Maka ketika dia 3 huruf, maka menjadi apa masdarnya terlebih dahulu? Farrad. Nah, atau diambil dari asal kata fararah. Nah, kembalikan kepada bentuk aslinya. Maka sudah kembali kepada bentuk aslinya, ikutkan wazan fi'latan menjadi apa? Nah, apa jadinya? Ikut wazan fi'latan dari kata faro. Fi'latan fi'latan menjadi apa? Jilsatan sudah. Jilsah sudah. Sekarang ikut wazan fi'latan dari kata farara. Firratun. Firratun. Fi'latun. Firratun. Nah, Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Nah, untuk mudhaf ilaih pada sambungan isim haiyah pada kata ulama oleh nakirah dan ma'rifat. Dan di situ jilsatul ulama'i untuk membentuk dia adalah sebagai mudhaf ilaih, dan kita ketahui susunan secara umum dari mudhaf ilaih ini biasanya dia adalah apa? Ma'rifah. Biasanya ma'rifah agar membentuk kata sebelumnya menjadi ma'rifah. Nah, maka ketika kita mengatakan jalastu jilsatal ulama, dan ini jilsatul ulama sudah pasti, dan yang kita kuatkan di situ adalah dia ma'rifah, harusnya ma'rifah. Karena jilsahnya ini ulama yang sudah ditentukan siapa. Kalau seandainya dia sifatnya nakirah, karena belum tahu siapa sih ulama yang mana yang metode duduknya sama seperti antum. Karena masih umum, masih nakirah, masih sifatnya umum.
Jadi kalau sudah ma'rifah, sudah diketahui jilsatul ulama, ulama yang ini loh yang saya maksud. Ulama-ulama ini. Maka boleh di situ, namun yang lebih pasnya, lebih ininya adalah apa? Kuatnya adalah menggunakan ma'rifah sebagaimana ada dalam contoh di sini. Ada. Nah, ada dalam contoh yang ada di sini pada ismul hay'ah. Ketika antum mengatakan jalastu jalsatal ulama. Nah. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi adalah menggunakan ma'rifah ini lebih pasnya. Karena ulama yang dimaksudkan haruslah tertentu. Karena tidak akan mungkin antum bisa mengikuti metodenya dia kalau orang ulama yang dimaksudkan ini belum ma'rifah, belum ditentukan siapanya. Paham? Nah, wallahu ta'ala a'lam. Sudah tidak ada lagi pertanyaan? Nah, isim hay'ah hanya diambil dari 3 huruf. Isim hay'ah dari fi'il yang jelasnya yang 3 huruf. Nah, tapi bagaimana kalau isim jelasnya bukan yang sahih? Boleh, boleh semua. Boleh ikutkan wazan yang tadi. Contohnya apa? Contoh kita saro. Nah, boleh ikutkan wazan tadi. Saro yasi. Yasir. Apa masdarnya? Sayran. Maka dia ikut wazan apa kira-kira ketika sayran? Jilsatan menjadi sirah. Siratan. Nah, akan menjadi siratan. Berarti dilihat di anunya. Nah, lihat ambil dari bentuk masdarnya tadi. Masdarnya bukan yang ini. Anggap dah masdarnya Ustaz. Nah, ikut wazan fa'alan. Masdarnya? Ikut wazan fa'alan. Enggak, sara yasiru ikut wazan sayran. Sayran, wazannya sayran. Ya, maksudnya contoh yang masdar yang lain bisa contoh kalau yang 3 huruf ikut wazan fa'alan anunya. Boleh semua, boleh. Bisa jadinya semua. Gitu. Enggak, diambil dari bentuknya tadi. Bentuk awalnya. Diambil dari bentuk awalnya. Kenapa tadi kita katakan saro misalnya antum di situ sebutkan dengan untuk isim hay'ah misalnya karena dia di sini sedikit berbeda, bukan fiil yang kita kenal dengan fiil apa namanya? Sahih. Fiil sahih. Bukan fiil sahih dia. Namun dia di situ adalah fiil apa? Saro. Fiil nakis atau apa? Oh, saro ajwab. Fiil ajwab. Nah, dan ajwab ini berbeda enggak dengan fiil sahih? Berbeda. Ketika fiil sahih tinggal diikutkan saja wazannya kepada fi'lah. Maka menjadi daraba menjadi jalasa menjadi qatala menjadi kitlah sebagaimana hadis Nabi. Idza dzabhtum fa'sinul dzibhata. Apa mana dzibhah? Dzabaha menjadi al-qitlata juga disebutkan oleh beliau. Kita lihat fiilnya aja, Ustaz. Nah, aslinya dilihat fiil, makanya tadi pembentukannya apa tadi katanya diambil dari apa? Dari fiil yang 3 huruf. Fiil yang tiga huruf. Kalau kita lihat dari masdar macam-macam masdarnya. Nah, macam-macam. Nah, misalnya tadi antum dapatkan madda yamuddu. Madda yamuddu. Nah, ada kalimat tersebut. Wallahu taala a'la wa a'lam. Baik, mungkin kita cukupkan pada malam hari ini pembahasan kita karena sudah lebih 1 jam ya, Malik. Baik. Masya Allah, sudah 1 jam setengah. Baik, lumayan. Nah, insya Allah. Nah, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.